Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Afifah Hidayati kelas KKM 3 yang akan menjelaskan tentang tugas video KLB yaitu kejadian luar biasa. Yang pertama yaitu Gempa Jogja 2006, Sesar opak sang alarm alam. Video ini menjelaskan tentang gempa Yogyakarta tahun 2006 yang disebabkan oleh sesar opak. Dampaknya yang meluas itu terjadi karena struktur tanah yang lunak. Tidak hanya itu, tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang penyebab gempa Jogja 2006. Bukan hanya sekedar laporan kejadian, tetapi juga menekankan pentingnya riset geologi berkelanjutan dan pemantauan sesar aktif. Perlunya pemahaman mendalam tentang sumber-sumber gempa lokal untuk perencanaan mitigasi yang efektif. Dari terjadinya bencana alam tersebut juga menimbulkan potensi bahaya dan risiko seperti kerusakan bangunan, korban jiwa, dan dampak psikologis pada masyarakat. Video yang kedua yaitu dokumenter ancaman dan mitigasi megatrans. Video ini menjelaskan ancaman gempa dan tsunami megatrans di pesisir selatan Indonesia. Kesiapsiagaan masyarakat di Lebak Selatan masih rendah, di mana kurang dari 20% dianggap siap. Upaya mitigasi sebagian besar dilakukan oleh kelompok masyarakat lokal yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, menghadapi kendala pendanaan dan infrastruktur, peringatan dini yang terbatas dari pemerintahan pusat, rendahnya tingkat kesiapsiagaan yang terungkap di Indonesia adalah panggilan mendesak untuk bertindak. Kisah desa Situreden memberikan harapan, menunjukkan bahwa komunitas lokal dapat menjadi garda depan dalam mitigasi bencana jika diberikan pengetahuan dan dukungan yang tepat. Dari mitigasi megatrans tersebut menimbulkan potensi bahaya dan risiko seperti kerusakan pada wilayah pesisir, korban jiwa massal, dan pengungsian besar-besaran. Kesiapan masyarakat yang rendah kurang dari 20%. Dampak yang terjadi yaitu seperti gelombang tsunami yang menghancurkan pemukiman dan infrastruktur pesisiran, kehilangan nyawa dan luka-luka serius, serta kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencarian. Video yang ketiga yaitu menjelaskan ketahanan Jepang terhadap gempa bumi. Jepang menerapkan langkah-langkah ketahanan gempa bumi yang telah berkembang dari sejarah bencana. Fokusnya adalah pada penerapan standar konstruksi yang ketat seperti peredaman getaran dan isolasi sismik pada bangunan. Selain itu, masyarakat Jepang juga memiliki kesiapsiagaan tinggi melalui sistem peringatan dini, latihan rutin, dan kesediaan darurat. Jepang menguraikan bagaimana investasi jangka panjang dalam infrastruktur tahan gempa, teknologi peringatan dini, dan pendidikan publik telah membuahkan hasil. Secara proaktif membangun ketahanan. Ini adalah contoh bagaimana negara dapat mengurai dampak bencana melalui perencanaan dan investasi yang berkelanjutan. Bangunan tahan gempa yang ketat, sistem peringatan dini tsunami yang canggih, serta edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana yang luas. Video yang keempat yaitu menjelaskan tentang disaster resilience, yang menjelaskan pentingnya pendekatan holistik dalam manajemen risiko bencana. Ini mencakup integrasi upaya pemerintahan, partisipasi aktif masyarakat, dan pemanfaatan inovasi teknologi. Jepang tidak hanya mengandalkan solusi teknis tetapi juga membangun budaya sadar bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disebut dengan BNPB yang lebih kuat, seperti memperkuat BNPB dengan sumber daya, wewenang, dan dukungan politik yang memadai untuk mengkoordinasi upaya pengurangan risiko bencana. Yang kedua yaitu investigasi data, mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti geologi, meteorologi, demografi. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana.
Yang terakhir yaitu perbedaan model pencegahan dampak gempa yang terjadi di Jepang dan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu yang terjadi di Jepang. Model pencegahan dampak gempa Jepang berfokus pada ketahanan infrastruktur, teknologi canggih, dan budaya sadar bencana. Mereka menganggap mitigasi sebagai investasi jangka panjang dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sedangkan di Indonesia, model pencegahan dampak gempa Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Tantangan utamanya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat infrastruktur, dan menegakkan regulasi. Inisiatif lokal setiap di desa Siturejen menunjukkan potensi besar, tetapi perlu didukung oleh kebijakan dan sumber daya yang memadai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.